Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS tanggal 13 Juni. Perhatian harus diberikan saat melakukan pengisian daya untuk baterai litium. Dini hari tadi, sebuah rumah warga di Tucheng, New Taipei terbakar diduga disebabkan oleh pengisian daya baterai litium. Sejumlah warga terjebak, 3 darinya telah meninggal saat diselamatkan. Api menjalar ke segala penjuru, penghuni berupaya memadamkan api namun sia-sia. Setibanya di lokasi, petugas damkar menggunakan segala cara untuk memberikan bantuan dengan menyemburkan api ke tempat tinggi. Rumah ini berada di distrik Tucheng, kota New Taipei. Api tiba-tiba muncul di ruang tamu lantai 4 tanggal 13 sekitar pukul 3 dini hari. Api kemudian menjalar menuju lantai atas. Sepasang ayah putri berhasil diselamatkan, namun sang istri dan putranya yang berusia 20-an tahun serta pacar putrinya ditemukan tanpa bernyawa dan dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. 4、5、6楼层它是内机的，这个客厅的一角大概有一些充电的一些电池。 Peralatan pengisi daya merupakan pemicu kebakaran kali ini. Departemen Pemadam Kebakaran Kota New Taipei berasumsi bahwa api dipicu oleh ledakan baterai litium. Dalam 2 tahun terakhir saja sudah ada 191 kasus kebakaran baterai litium. Sebagian besar disebabkan oleh kecacatan produk, penyalahgunaan, dan terjatuh hingga terbentur. Perusahaan Taipower juga mencatat sejumlah perilaku keliru, termasuk meninggalkan pengisian daya tanpa pengawasan, mengisi daya di tempat yang panas dan lembab, dan tidak mengganti kabel pengisi daya yang usang dan rusak. Kini pihak damkar telah kembali ke lokasi untuk mengumpulkan bukti. Kapal kargo Taiwan Huifeng meledak dan terbakar tanpa alasan tanggal 12 pagi saat berlayar di perairan lepas pantai Pelabuhan Kaohsiung. 3 dari 12 awak di atas kapal mengalami luka, 2 di antaranya luka parah termasuk 1 warga Taiwan dan 1-nya lagi ABK Indonesia. Mereka telah diangkut oleh helikopter Korps Pelayanan Udara Nasional dan kini dirawat di rumah sakit. Kapal kargo Huifeng yang berada di perairan lepas pantai Pelabuhan Kaohsiung meledak dan terbakar tanggal 12 pagi, melukai 3 awak. Di antaranya 1 orang Taiwan dan 1 ABK Indonesia usia 50 tahun mengalami luka bakar parah di bagian kaki dan tangannya. Helikopter tiba di lokasi dan mengangkut kedua korban untuk mendapatkan perawatan medis. Untungnya kondisi mereka stabil dan tidak membahayakan jiwa. 另外一位印尼籍的呢，这是右前背、右耳，还有右边的躯干部分，大概有15%，1到2度的烧烫伤。 Kapal ini mengangkut 12 orang, 10 diantaranya warga Taiwan termasuk kapten, 2 lainnya adalah ABK Indonesia. Setelah korban luka diangkut, kapal kargo mulai terbakar lagi sehingga kapten memutuskan untuk mengevakuasi kapal. 海巡舰船抵达现场后，辉轮火势虽一度控制扑灭，但90许又再度复燃。考量全体船员安全，辉轮船长决定弃船。 10 orang yang tersisa di kapal telah diselamatkan oleh kapal CGA. Seusai perawatan medis, kru yang terluka akan dirawat di pusat rehabilitasi luka bakar. Penyebab kebakaran kapal kargo masih perlu diselidiki lebih lanjut. Berhati-hatilah saat bermain air untuk menyejukkan tubuh pada musim panas. Kemarin siang, seorang pekerja migran wanita Filipina secara tidak sengaja terjatuh ke dalam air saat bermain di sebuah air terjun di desa Macia, Kabupaten Pingtung. Pencarian oleh petugas damkar berlangsung 5 jam sebelum jasad wanita tersebut ditemukan. 3 warga Filipina bermain di air terjun Saleapan di Pingtung pada tanggal 12. Tak diduga hujan berkelanjutan baru-baru ini mengakibatkan aliran sungai meluap. Salah satu darinya tersapu arus deras sungai dan dinyatakan meninggal setelah ditemukan petugas damkar. Air terjun Saleapan terletak di Dusun Suku Paiwan di Desa Macia. Pendaki harus memohon izin sebelum masuk, tapi ketiganya tidak mengajukan permohonan. Menurut warga setempat, air terjun Saleawan adalah tanah suci bagi suku Paiwan. Lagi pula hujan sudah turun berhari-hari, maka biasanya tidak ada orang yang akan ke sana. TGBAS hari ini mengumumkan upah reguler Januari hingga April mengalami pertumbuhan year on year 2,39% menjadi $46.105, tertinggi kedua untuk periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. Sementara itu, total gaji bulanan per orang mencatat pertumbuhan tahunan 3,62%, peningkatan terbesar dalam 6 tahun terakhir. Setelah dikurangi harga barang, rata-rata gaji reguler real dan total gaji real bulanan mengalami kenaikan dalam 4 bulan pertama tahun ini, merupakan pertumbuhan positif untuk pertama kalinya dalam 3 tahun.
Pihak DGBAS mengumumkan upah reguler dari Januari hingga April adalah $46.105, mengalami pertumbuhan tahunan 2,39%, tertinggi kedua pada periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. Total gaji bulanan per orang mencatat pertumbuhan tahunan 3,62%, peningkatan terbesar untuk periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. Setelah dikurangi harga barang, rata-rata gaji reguler real bulanan per orang dari Januari hingga April naik 0,14% menjadi $43.133. Sedangkan total gaji real naik 1,35% menjadi $63.482. Keduanya mengalami pertumbuhan positif untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. 外需的一些需求带动之下，其实我们在经常性薪资跟总薪资的这个部分，它的增幅其实都是有一定的成长幅度。 Saat upah real reguler dan total upah real menunjukkan pertumbuhan positif, permintaan terhadap lowongan pekerjaan di Bursa Kerja Taiwan secara keseluruhan juga terus meningkat. Menurut statistik Bank SDM, ada 1,14 juta lowongan kerja di bulan Juni. Bursa kerja secara keseluruhan mencapai rekor tertinggi. 目前的就业数来看，全台湾大概22000个工作数是属于半导体产业的。AI 的人才需求，现在每个月也有24000个工作数，人才需求这样，薪资就会比较上涨。 ITRI juga memperkirakan bahwa nilai output manufaktur secara keseluruhan tahun ini akan mencapai 23,1 triliun dolar Taiwan. Di antaranya nilai output semikonduktor akan melampaui 5 triliun dolar Taiwan mencapai 5,11 triliun dolar Taiwan, mencatat rekor tertinggi baru dengan pertumbuhan tahunan sebesar 17,7%. Harga telur telah berturut-turut turun sepanjang 4 pekan terakhir karena kelebihan produksi. Di Taiwan Selatan ada sejumlah pelaku usaha menjual telur dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Dan di Pingtung ada peternak babi yang menggunakan telur cair yang kelebihan stok untuk dijadikan pakan ternak babi. Lebih dari setahun yang lalu terjadi kekurangan telur di Taiwan yang menyebabkan harga telur melonjak. Kini akibat surplus produksi, telur yang kelebihan digunakan oleh pelaku usaha sebagai pakan ternak babi. Harga telur juga telah anjlok berturut-turut 4 minggu. Pekan ini saja harga tempat asal dan grosir masing-masing turun $3 lagi menjadi 27,5 dan $37 per cin. Nilai terendah dalam 3 tahun terakhir. Kendati demikian, warga tetap mengeluh harga telur telah anjlok tapi harga makanan dengan bahan telur tidak menurun. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan lomba Ironman 70,3 di Belgia. Soal lagi di lain kesempatan.